Desa itu selalu tenang, namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Di tengah hujan deras, suara tawa aneh terdengar dari sumur tua yang telah lama terlupakan. Sebuah sumur yang seharusnya tak pernah dibuka lagi. Para warga merasakan kehadirannya, namun tidak ada yang berani mengungkapkan apa yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya. Hingga Dewi, seorang gadis muda yang tak tahu apa-apa, tanpa sengaja mengungkap rahasia yang akan menghantui mereka semua. Tahun 2007, seorang gadis bernama Dewi sedang menjalani hari-harinya sebagai lulusan sekolah yang belum mendapatkan pekerjaan. Kegiatannya sehari-hari hanyalah membantu sang ayah berjualan di pasar. Jarak antara rumah dan pasar tempat mereka berjualan sekitar 3 km. Hari itu, cuaca siang begitu cerah, dan pasar masih sangat ramai seperti biasa. Pasar di daerah tersebut hanya buka pada hari pasaran tertentu, seperti Pon dan Legi. Sehingga dari pagi buta hingga sore hari selalu penuh dengan aktivitas. Tiba-tiba, dari arah timur, Dewi melihat gumpalan awan hitam gelap melaju cepat menuju pasar. Awan itu disertai angin yang sangat kencang. Di bawah bayang-bayang awan hitam, tempat-tempat yang dilewatinya langsung berubah menjadi gelap gulita. Saat Dewi melirik jam tangannya, waktu menunjukkan pukul 1 siang. Tetapi suasananya seperti jam 7 malam. Angin kencang mulai memporak-porandakan dagangan para pedagang di pasar. Mereka langsung panik dan bergegas memasukkan barang-barang dagangan mereka, termasuk Dewi dan ayahnya. Ayahnya sibuk merapikan baju-baju yang tergantung di depan toko, sedangkan Dewi berusaha membereskan barang-barang yang berserakan di lantai. Beberapa anak kecil yang ikut orang tua mereka ke pasar mulai berteriak, "Tsunami! Tsunami!" Tentu saja itu bukan tsunami. Tetapi anak-anak tersebut masih terpengaruh oleh tragedi tsunami Aceh yang terjadi pada Desember 2006. Peristiwa itu masih menjadi berita utama di televisi hingga saat itu. Saat terus membereskan barang-barang, Dewi mendengar beberapa pedagang berkumpul di samping lapaknya sambil berbicara tentang nada serius. "Kalau ini sih kiriman," celetuk salah satu pedagang. "Iya, ini seperti kiriman," sahut pedagang lain. Mendengar percakapan tersebut, Dewi diam saja meski ia tahu apa yang dimaksud dengan kiriman. Sementara itu, ayah Dewi meminta, "Baca doa yang kamu bisa." Dewi mengangguk patuh dan mulai merapalkan doa dalam hati. Sambil melakukannya, dia mendongak ke langit. Pemandangan itu terasa aneh baginya, karena awan gelap hanya menyelimuti langit di atas pasar. Namun Dewi enggan berpikir terlalu jauh. Setelah angin kencang dan awan gelap berangsur-angsur hilang, mereka kembali ke rumah. Di sana Dewi bertanya kepada ibunya, "Bu, apa di sini tadi juga ada angin kencang dan awan gelap?" "Cuman lewat sebentar tadi," jawab tetangga yang sedang bertamu di rumah. Dewi menceritakan bahwa di pasar, kejadian itu berlangsung cukup lama. 3 hari kemudian, peristiwa aneh kembali terjadi. Saat itu, Dewi berada di rumah bersama Putri, keponakan dari pacarnya, yang kebetulan sedang bermain di rumahnya. Ayahnya sedang berada di pangkalan ojek di pojok kampung. Pangkalan ojek itu didirikan oleh ayahnya di masa lalu. Saat itu, pangkalan ojek ramai karena belum banyak orang memiliki kendaraan pribadi. Lokasinya berada di pertigaan yang menghubungkan desa-desa yang tidak terjangkau oleh angkutan umum. Sekitar pukul 3 sore, hujan turun. Hujannya tidak terlalu deras, tetapi disertai angin kencang dan petir. Meski kali ini tidak ada awan hitam seperti sebelumnya, angin dan petirnya sangat luar biasa. Dewi dan Putri yang ketakutan memutuskan berpindah dari ruang tamu ke ruang tengah. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras dari atas rumah. Dewi dan Putri berpelukan ketakutan. Di sisi lain, ibu Dewi tampak tenang dan tetap melanjutkan memasak, seolah tidak terganggu oleh suara tersebut. Beberapa menit kemudian, terdengar suara ledakan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ledakan itu diikuti dengan genting ruang tengah tepat di atas Dewi yang tiba-tiba terangkat ke atas. Saat genting terangkat, Dewi bisa melihat langit karena atap rumah mereka belum dilengkapi plafon. Air hujan dan kotoran dari genting yang terangkat itu langsung jatuh menimpa mereka berdua yang berdiri di bawahnya. Dalam kondisi ketakutan, Dewi menyaksikan genting itu turun kembali ke posisinya semula tanpa bergeser sedikit pun atau mengalami kerusakan. Peristiwa itu benar-benar di luar nalar. Normalnya, saat genting jatuh kembali, pasti ada yang pecah. Namun semua genting tetap utuh dan rapi. Setelah semua kembali normal, Dewi merasa ada yang ganjil. Selain suara ledakan yang berbeda dari suara petir biasa, ia juga merasa bahwa kejadian itu tidak bisa dianggap sebagai fenomena alam semesta.
Namun, ia enggan menghubungkannya dengan ucapan para pedagang di pasar tentang kiriman. Beberapa bulan kemudian, Dewi mulai bekerja di sebuah mall di Jogja. Karena pekerjaan itu, ia tidak bisa lagi membantu ayahnya di pasar. Komunikasi Dewi dan ayahnya tetap lancar. Dewi bahkan lebih terang-terangan menunjukkan kasih sayangnya kepada sang ayah dibandingkan dengan ibunya. Dewi sadar bahwa ia lebih dekat dengan ayahnya karena sifat mereka yang bertolak belakang. Ayahnya dikenal sabar dan penyayang, sedangkan ibunya seringkali bersikap kasar dan pemarah. Ayahnya juga selalu bekerja keras untuk keluarga, sementara ibunya lebih sibuk dengan dirinya sendiri dan jarang memperdulikan kebutuhan anak-anaknya. Dewi merasa beruntung memiliki pekerjaan baru di Jogja, walaupun ia harus berangkat pagi dan pulang malam. Pekerjaannya di mall memberikan pengalaman baru yang berharga. Setiap kali ia pulang, Dewi selalu menyempatkan waktu untuk menelpon ayahnya dan bertukar cerita. Ayahnya selalu memberikan semangat kepada Dewi agar tetap semangat menjalani pekerjaannya. Sesuatu yang membuat Dewi semakin mengagumi sosok ayahnya. Namun, beberapa minggu setelah bekerja, Dewi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia berbicara dengan ayahnya melalui telepon, suara ayahnya terdengar semakin pelan dan lemah. Ketika Dewi bertanya, ayahnya selalu menjawab bahwa ia baik-baik saja, hanya kelelahan setelah bekerja di pasar. Hal itu membuat Dewi sedikit khawatir, tetapi ayahnya selalu meyakinkannya untuk tidak terlalu memikirkan keadaan di rumah. Hingga suatu malam, ketika Dewi sedang dalam perjalanan pulang dari mall, ia menerima telepon dari ibunya. Dengan nada panik, ibunya memberitahu bahwa ayahnya tiba-tiba jatuh sakit dan tidak sadarkan diri di pangkalan ojek. Ayahnya sudah dibawa ke rumah sakit terdekat, dan Dewi diminta segera pulang. Tanpa berpikir dua kali, Dewi langsung meminta izin kepada atasannya dan naik bus malam menuju kampung halamannya. Saat Dewi tiba di rumah sakit, ia langsung menuju ruang rawat tempat ayahnya dirawat. Ayahnya terbaring lemah di ranjang dengan selang infus di tangan. Wajahnya tampak pucat dan keringat dingin membasahi dahinya. Dewi duduk di samping ranjang dan menggenggam tangan ayahnya. "Ayah, Dewi sudah di sini," bisik Dewi sambil menahan air matanya. Ayahnya membuka mata perlahan dan tersenyum lemah. "Kamu sudah pulang, Nak?" "Ayah baik-baik saja, tidak perlu khawatir," katanya dengan suara serak. Namun Dewi tahu bahwa ayahnya sedang menutupi rasa sakit yang sebenarnya. Dokter yang merawat ayahnya memberitahu bahwa kondisi ayahnya cukup serius. Ia didiagnosis mengalami komplikasi penyakit akibat kelelahan dan tekanan darah yang tidak stabil. Hari-hari berikutnya, Dewi memutuskan untuk cuti dari pekerjaannya dan tinggal di rumah untuk merawat ayahnya. Ia membantu ibunya mengurus segala kebutuhan ayahnya, termasuk mengurus obat-obatan dan makanan. Meski hubungannya dengan sang ibu tidak terlalu dekat, situasi ini membuat mereka harus bekerja sama demi kesehatan ayahnya. Namun tidak lama setelah itu, peristiwa aneh kembali terjadi di rumah mereka. Malam itu, Dewi sedang menemani ayahnya tidur di kamar. Angin kencang kembali bertiup, seperti yang pernah ia alami di pasar dulu. Lalu terdengar suara-suara aneh di luar rumah, seperti langkah kaki berat yang berputar-putar di sekitar halaman. Dewi yang merasa ada sesuatu yang tidak beres segera keluar dari kamar dan memeriksa keluar. Di luar, semuanya tampak normal. Pohon-pohon bergoyang diterpa angin, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan seseorang. Namun saat ia berbalik untuk masuk ke dalam rumah, ia mendengar suara pelan memanggil namanya. Suara itu terdengar seperti suara perempuan tua, dan entah kenapa terdengar dari arah sumur tua yang ada di halaman belakang rumah. Jantung Dewi berdegup kencang, tetapi ia mencoba mengabaikan suara itu dan masuk ke dalam rumah. Ketika ia masuk, ibu dan tetangga yang kebetulan sedang menginap di rumahnya terlihat duduk di ruang tamu dengan ekspresi tegang. "Kamu dengar suara itu?" tanya ibunya pelan. Dewi mengangguk. "Iya, dari sumur belakang." Tetangga yang mendengar percakapan itu langsung menundukkan kepala. Terlihat seperti sedang berpikir keras. Beberapa saat kemudian, ia berbicara dengan nada serius. "Bu, saya rasa ini ada hubungannya dengan sesuatu yang tak kasat mata. Mungkin ada baiknya kita memanggil seseorang yang paham soal ini," kata tetangga tersebut. Ibu Dewi awalnya ragu, tetapi setelah mendengar cerita Dewi tentang angin kencang di pasar dan kejadian-kejadian aneh lainnya, ia akhirnya setuju. Keesokan harinya, tetangga itu menghubungi seorang dukun yang dikenal di kampung mereka. Ketika dukun itu datang, ia membawa peralatan seperti dupa, bunga-bunga, dan beberapa benda lainnya. Ia meminta keluarga Dewi untuk tidak mendekat selama ritual berlangsung. Selama kurang lebih 1 jam, dukun itu berkeliling rumah, terutama di sekitar sumur tua. Ia tampak menggumamkan doa-doa sambil membakar dupa. Setelah selesai, dukun itu menemui keluarga Dewi dan memberikan penjelasan yang mengejutkan. "Ada energi negatif yang sangat kuat di sini,"
kata dukun itu. Sumur di belakang rumah kalian menjadi pintu bagi makhluk tak kasat mata untuk masuk. Mungkin karena sudah lama tidak digunakan, energinya menjadi semakin kuat. Dukun itu juga mengatakan bahwa angin kencang dan suara-suara aneh yang mereka alami adalah bagian dari gangguan makhluk-makhluk tersebut. Ia menyarankan agar sumur itu segera ditutup untuk mencegah hal-hal buruk terjadi di masa depan. Malam itu, setelah dukun selesai memberikan saran, Dewi dan keluarganya mulai mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya. Ibu Dewi, yang selama ini tidak terlalu percaya pada hal-hal gaib, terlihat bingung. Kita benar-benar harus menutup sumur itu? Sumur itu sudah ada sejak dulu, dari zaman kakek nenek kita. Gumam Ibu Dewi sambil menatap ayahnya yang masih terbaring lemah. Tetangga yang membantu memanggil dukun tadi ikut menenangkan. Bu, kalau demi keselamatan keluarga, lebih baik kita ikutin saran ini. Jangan sampai ada yang lebih buruk terjadi. Keesokan harinya, Dewi, tetangganya, dan beberapa warga kampung memulai proses menutup sumur tua itu. Sebelum ditutup, dukun kembali datang untuk melakukan doa dan ritual pembersihan terakhir. Proses ini memakan waktu hampir seharian penuh. Ketika akhirnya sumur itu tertutup rapat dengan semen dan batu-batu besar, Dewi merasa sedikit lega. Ia berharap semua kejadian aneh yang dialaminya akan berhenti. Namun malam harinya, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dewi sedang tertidur di kamarnya ketika ia mendengar suara langkah kaki di luar jendela. Awalnya ia mengira itu adalah suara angin. Tetapi langkah-langkah itu terdengar jelas, seperti seseorang yang berjalan perlahan. Dengan hati-hati, Dewi bangun dari tempat tidurnya dan membuka jendela sedikit. Di luar, ia melihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon mangga yang ada di halaman rumahnya. Bayangan itu tampak seperti seorang perempuan. Rambutnya panjang menjuntai hingga ke tanah dan tubuhnya berbalut kain putih yang lusuh. Bayangan itu berdiri diam, tetapi kepalanya perlahan menoleh ke arah Dewi. Mata Dewi membelalak saat melihat wajah sosok itu. Wajahnya terlihat sangat tua, dengan kulit yang mengelupas seperti kayu lapuk. Perempuan itu tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang hitam dan runcing. Dewi segera menutup jendela dan mundur dengan tubuh gemetar. Ia berlari ke kamar ibunya dan membangunkan semua orang. Bu, ada sesuatu di luar. Perempuan itu ada di bawah pohon. Ibu dan tetangganya segera keluar kamar untuk memeriksa. Ketika mereka mengintip dari celah jendela, pohon mangga itu tampak kosong. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada apa-apa, Dewi, kata ibunya, mencoba menenangkan. Tapi aku jelas melihatnya, Bu. Dia berdiri di sana, di bawah pohon. Dewi bersikeras. Air matanya mulai mengalir karena ketakutan. Tetangga yang menemani mereka malam itu tampak cemas. Bu, saya rasa ini belum selesai. Mungkin ada sesuatu yang tidak suka dengan sumur yang ditutup tadi. Malam itu, semua orang tidak bisa tidur. Mereka berkumpul di ruang tamu sambil membaca doa bersama. Namun sekitar tengah malam, suara aneh kembali terdengar. Kali ini suara itu seperti tangisan seseorang perempuan. Pelan dan melengking, seakan berasal dari dalam rumah. Dewi menggenggam tangan ibunya erat-erat. Bu, itu suara apa? Tidak ada yang menjawab. Semua orang hanya saling menatap dengan wajah pucat. Suara tangisan itu semakin keras, lalu tiba-tiba berhenti. Setelah beberapa saat sunyi, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Ketukan itu terdengar 3 kali, lambat dan berat. Tidak ada yang berani bergerak. Ibu Dewi mencoba memberanikan diri. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju pintu. Namun sebelum ia membuka pintu, suara dukun yang mereka undang kemarin tiba-tiba terngiang di kepala Dewi. Jangan pernah membuka pintu di malam hari jika tidak tahu siapa yang mengetuk. Dewi segera berteriak, "Jangan buka pintunya, Bu." Ibu Dewi terhenti di depan pintu. Tangannya gemetar. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. "Siapa itu?" tanya Ibu Dewi dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Namun mereka semua mendengar suara yang sama kembali memanggil. Suara itu seperti yang ia dengar di sumur tempo hari. Dewi merasakan tubuhnya membeku. Ia yakin suara itu berasal dari sosok yang sama yang ia lihat di bawah pohon. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah jendela. Lampu di ruang tamu berkedap-kedip sebelum padam sepenuhnya, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Dewi merasakan jantungnya berdetak kencang, sementara suara tertawa pelan mulai terdengar memenuhi ruangan. Suara tawa itu terdengar semakin jelas, tawa pelan dan menyeramkan yang seperti mengelilingi mereka dari segala arah. Dewi memegang erat tangan ibunya. Tubuhnya bergetar hebat. Ayah Dewi yang duduk di sudut ruangan terlihat semakin pucat. Napasnya tersengal-sengal. Ini tidak benar. Ini salah. Kita harus memanggil dukun itu lagi. Bisik tetangga mereka sambil meremas-remas tangannya, seolah mencari keberanian yang entah kemana. Namun sebelum ada yang bisa bergerak atau berbuat sesuatu,
Suara itu kembali memanggil. Kali ini lebih keras, lebih tegas. Dewi, buka pintunya. Semua orang menahan napas. Suara itu tidak lagi datang dari luar pintu. Kini terdengar seperti berasal dari dalam rumah. Seolah-olah sosok itu sudah masuk tanpa perlu melewati pintu. Dewi ingin berteriak, tetapi suaranya tersangkut di tenggorokan. Dalam kegelapan, ia merasa hawa dingin menjalar di lehernya, seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Dengan gemetar, Dewi berbalik perlahan. Mata semua orang tertuju pada dirinya. Ketika ia melihat ke belakang, tidak ada apa-apa di sana. Tapi tiba-tiba, lampu ruangan menyala kembali dengan tenang. Dan di dinding tepat di atas tempat Dewi berdiri, tampak bayangan besar seorang perempuan dengan rambut menjuntai dan tangan yang panjang menjulur ke bawah. Bayangan itu bergerak. Semua orang berteriak panik. Ayah Dewi yang masih lemah segera dipopong oleh tetangganya ke sudut ruangan. Ibu Dewi menarik putrinya menjauh dari bayangan itu. Tetapi bayangan tersebut tidak hilang, malah semakin jelas, seperti sedang menempel di dinding. Perlahan, bayangan itu mulai berbicara dengan suara serak dan menyayat hati. Kalian tidak seharusnya menutup sumurku. Dewi gemetar hebat. Apa yang kau inginkan? Tanyanya dengan suara hampir tak terdengar. Bayangan itu tertawa pelan. Aku hanya ingin kembali ke rumahku, tapi kalian mengurungku di dalam. Kini kalian semua harus membayarnya. Tiba-tiba seluruh ruangan bergetar hebat. Foto-foto di dinding terjatuh. Meja dan kursi bergeser sendiri. Dan udara menjadi semakin dingin. Semua orang memegang erat apapun yang bisa mereka raih agar tidak terjatuh. Lalu suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini semakin keras, mengekakkan telinga. Ketika gempa kecil itu berhenti, pintu depan rumah terbuka dengan sendirinya. Angin dingin masuk, membawa aroma busuk yang sangat menyengat. Sosok perempuan itu kini berdiri di ambang pintu. Tubuhnya tidak lagi bayangan, tetapi nyata. Kulitnya keriput dan kering, dengan mata hitam pekat yang tidak memancarkan apapun selain kebencian. Dewi menjerit, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahannya untuk bergerak. Ibu Dewi mencoba menyeret putrinya menjauh, tetapi sosok itu mengulurkan tangannya yang kurus dan panjang, menunjuk langsung ke arah Dewi. Kau adalah milikku sekarang. Ibu Dewi memeluk anaknya erat-erat, tetapi tiba-tiba Dewi merasa ada kekuatan tak terlihat yang menarik tubuhnya. Ia meronta, berusaha melawan, tetapi tubuhnya seperti terhisap oleh sesuatu. Udara di sekitar mereka semakin menjadi dingin, dan sosok perempuan itu tertawa puas. Dewi berteriak, "Jangan! Tolong aku!" Sebelum tubuhnya hilang begitu saja, lenyap dari pandangan. Malam itu, Dewi menghilang. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ibunya menangis tanpa henti, sementara para tetangga hanya bisa berdoa. Mereka kembali memanggil dukun, yang datang dengan wajah serius dan muram. Sumur itu bukan sekadar sumur. Ia adalah pintu ke dunia lain. Dan kalian telah membangunkan penghuni yang seharusnya tidak pernah diganggu, kata sang dukun sambil memandangi rumah itu dengan ekspresi berat. Dewi sudah berada di tempat yang lain, tapi kita mungkin masih bisa menyelamatkannya. Ibu Dewi memohon, tolong, apapun yang bisa dilakukan, tolong selamatkan anak saya. Dukun itu mengangguk, aku akan mencoba, tapi resikonya besar. Kita harus membuka sumur itu kembali, dan aku harus masuk ke dalamnya. Malam itu, warga kampung berkumpul di sekitar sumur tua yang telah ditutup. Dengan hati-hati, mereka membuka kembali penutupnya. Begitu penutup diangkat, udara dingin yang mencekam langsung keluar, disertai suara rintihan dan tangisan. Para warga bergidik, tetapi mereka tidak mundur. Dukun itu berdiri di tepi sumur memegang obor di tangannya. Ia menoleh ke Ibu Dewi. Apapun yang terjadi, jangan biarkan siapapun mendekati sumur ini. Jika aku tidak kembali sebelum matahari terbit, tutup sumur ini lagi dan jangan pernah membukanya. Ibu Dewi menangis, tetapi ia mengangguk. Dengan hati-hati, dukun itu turun ke dalam sumur, meninggalkan warga yang hanya bisa berdoa agar Dewi dapat kembali dengan selamat. Dukun itu turun perlahan ke dalam sumur. Langkahnya hati-hati namun penuh keberanian. Para warga berdiri mematung, menahan napas sambil memegang obor untuk menerangi sekeliling. Ibu Dewi memeluk tubuhnya sendiri, menggigil karena udara malam yang terasa semakin menusuk tulang. Di dalam sumur, suasana sangat gelap dan lembab. Dindingnya dipenuhi lumut, dan aroma busuk semakin menusuk hidung dukun tersebut. Ia merapal doa pelindung dalam hati, sambil sesekali menancapkan simbol perlindungan yang telah ia siapkan di dinding sumur. Langkahnya terhenti ketika ia melihat sebuah lorong kecil di dasar sumur, seperti sebuah jalan rahasia yang seolah memanggilnya untuk masuk. Cahaya redup dari obor yang ia bawa memperlihatkan jejak-jejak tangan yang basah di sepanjang lorong itu. Lorong ini tidak seharusnya ada, gumamnya dengan suara gemetar.
Namun, demi menyelamatkan Dewi, ia memberanikan diri untuk melangkah masuk. Lorong itu semakin gelap dan sempit, hingga akhirnya ia tiba di sebuah ruang bawah tanah yang aneh. Ruangan itu dipenuhi dengan cermin-cermin tua yang retak dan berdebu. Setiap cermin memantulkan bayangan samar yang tampak seperti sosok Dewi, menangis, memohon bantuan. "Dewi," panggil dukun itu. Suara menggema di ruangan tersebut. Tiba-tiba suara tawa yang mengerikan menggema dari segala arah. Dari salah satu cermin, muncul sosok perempuan yang tadi dilihatnya di rumah Dewi. Ia keluar perlahan, rambutnya yang panjang menjuntai menyapu lantai, dan matanya yang hitam pekat memandang lurus ke arah dukun tersebut. "Berani sekali kau datang ke tempatku," katanya dengan suara dingin. Dukun itu mengangkat obornya, berusaha menjaga jarak. "Lepaskan gadis itu, dia tidak bersalah. Kau sudah cukup mengambil korban dari desa ini." Sosok itu tertawa keras, suaranya bergema hingga lorong. "Gadis itu datang ke wilayahku, dia yang membangunkanku. Aku hanya mengambil apa yang sudah menjadi milikku." Dukun itu mengerti bahwa makhluk ini tidak akan menyerah dengan mudah. Ia merogoh kantongnya dan mengeluarkan segenggam garam serta jimat pelindung yang telah diberkati. Dengan gerakan cepat, ia menaburkan garam di sekeliling ruangan sambil merapalkan mantra pelindung. Makhluk itu berteriak marah. Tubuhnya bergoyang liar seolah mencoba keluar dari perangkap yang dibuat oleh sang dukun. "Kau pikir mantra-mantra bodoh itu bisa menghentikanku?" teriaknya. Suaranya kini berubah menjadi jeritan yang menyakitkan telinga. Dukun itu tetap tenang, meskipun keringat dingin mengucur di dahinya. "Kau adalah roh yang tersesat. Aku tidak ingin melawanmu. Kau adalah roh yang tersesat. Aku tidak ingin melawanmu. Tetapi kau tidak boleh mencelakai manusia lagi." Dengan mantra terakhir, dukun itu menancapkan sebuah jimat di tengah ruangan. Cahaya terang memancar, membuat makhluk itu menjerit lebih keras. Sosoknya perlahan-lahan memudar, tertarik kembali ke dalam salah satu cermin. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, ia berkata dengan suara yang penuh kebencian, "Kalian belum selesai denganku. Aku akan kembali." Saat sosok itu menghilang, ruangan menjadi sunyi. Cermin-cermin yang tadinya penuh dengan bayangan Dewi kini retak dan pecah, meninggalkan dinding batu yang kosong. Di tengah lantai, tubuh Dewi terbaring lemas, tidak sadarkan diri. Dukun itu segera berlutut dan memeriksa Dewi. "Syukurlah, kau masih hidup," katanya lega. Ia menggendong tubuh Dewi dan bergegas keluar dari sumur. Meskipun setiap langkah terasa berat karena energi yang terkuras selama ritual tadi. Ketika ia muncul di permukaan, warga bersorak lega melihat Dewi kembali. Meski masih tidak sadarkan diri, ibu Dewi segera memeluk putrinya sambil menangis terseduh-seduh. Terima kasih banyak," ucapnya pada sang dukun. Namun wajah dukun itu tetap serius. "Kita mungkin sudah menyelamatkan Dewi, tapi roh itu belum sepenuhnya pergi. Sumur ini harus ditutup kembali dengan lebih kuat, dan jangan pernah sekalipun dibuka lagi." Warga segera menutup sumur itu dengan semen, memanjatkan doa-doa bersama agar tidak ada lagi yang berani mengganggu roh tersebut. Malam itu, suasana desa kembali sunyi. Tetapi di hati mereka, ada perasaan bahwa ancaman itu belum benar-benar berakhir. Beberapa minggu kemudian, Dewi perlahan mulai pulih. Namun ia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kadang-kadang ia berbicara sendiri, atau menatap kosong ke arah jendela. Dalam tidurnya, ia sering mengigau, menyebut nama perempuan yang tinggal di sumur itu. Dan di malam yang sepi, jika orang-orang cukup berani mendekati sumur yang telah disegel itu, mereka mungkin akan mendengar suara tawa yang samar, seolah makhluk itu masih ada, menunggu waktu untuk kembali.